Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 dengan nomor registrasi PKCLC. Saudara, saat kecelakaan terjadi, perangkat milik Badan SAR Nasional tidak memancarkan tanda bahaya yang biasanya terjadi saat pesawat atau kapal laut mengalami kecelakaan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas menyebut perangkat Basarnas tidak mendeteksi emergency locator transmitter yang ada di pesawat. Di Basarnas ini memiliki local unit transmitter, ya, LUT, yang bisa menangkap sinyal mara bahaya, baik dari radio beacon yang digunakan oleh pesawat, yaitu namanya ILT, ya, Emergency Locator Transmitter, maupun IPEP yang digunakan oleh kapal. Nah, biasanya apabila ada crash, itu LUT kita akan memancarkan sinyal mara bahaya. Namun, pada saat kejadian lost contact ini di Basarnas, alat kita, LUT kita ini tidak memancarkan sinyal mara bahaya. Biasanya memancarkan. Namun di alat kita di local unit terminal ini tidak bisa memancarkan, tidak bisa memberikan informasi. Nah, ini yang perlu kita dalami. Sedangkan kami cek di ILT yang ada di pesawat Sriwijaya 182 itu, seluruh pesawat itu sudah terregistrasi di Basarnas ILT. Saudara, saat ini yang Anda saksikan adalah visual terkini persiapan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sebelah kanan layar Anda adalah KRI John Lee yang sudah bertolak dari JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menuju perairan Kepulauan Seribu untuk melakukan pencarian pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJY182. KRI John Lee tadi sudah dipantau oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto terkait dengan kesiapan KRI John Lee untuk melakukan pencarian dan kesiapan pasukan TNI yang dikerahkan untuk melakukan pencarian dengan KRI John Lee yang baru saja bertolak dari JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saudara, apa saja kemungkinan yang membuat pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJY182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring mantan pilot Kapten John Brata. Selamat pagi, Kapten John. Selamat pagi, Pak Mas TV. Ya, Pak John, saya dengan Ihsan. Kami meminta keterangannya terkait dengan pengetahuan Anda sebagai seorang mantan pilot terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 ini, Pak. Ya. Sejauh ini apa analisa Anda, Pak John? Jadi begini, itu kan pesawat itu delay 30 minutes ya, due to weather jelek. Biasanya kalau weather jelek, dari tower itu kita tidak diizinkan, start mesin tidak diizinkan karena cuaca jelek kan. Itu mungkin below minima istilahnya. Below minima itu di bawah sekian-sekian gitulah gitu. Di situ. Artinya bila ada delay yang cukup panjang? Ya, antara lain ya, itu kan bukan kebetulan, kemarin memang cuaca sepanjang hari jelek itu, menurut kontak itu jelek ya. Jadi ya, itu di bawah minima, visibility-nya kurang, dan segala macam. Kemudian juga di jalan juga kan mungkin pantau awannya cukup banyak. Jadi akhirnya ATC itu punya wewenang dia untuk memberikan izin untuk kita berangkat atau tidak begitu. Di samping kita tentunya pilot yang terakhir menentukan, walaupun sudah diizinkan, tapi kalau menurut dia si pilot itu menurut analisanya nggak baik, ya dia tidak akan take off, begitu kira-kira. Untuk masalah cuaca juga dirasakan atau dialami oleh pesawat lain yang berangkat dekat dengan waktu keberangkatan pesawat Sriwijaya Air. Ya.
Artinya pengaruh cuaca ini juga belum bisa saja bukan menjadi penyebabnya, Pak ya? Oh bisa jadi, itu kan kemungkinan ya banyak ya, terutama misalnya penumpangnya misalnya sekian puluh belum report ya, walaupun sudah ya apalagi zaman sekarang kan zaman pandemi, kalau dulu 2 jam sebelum take off itu kita harus sudah report kan, kalau sekarang kan kondisinya lain lah gitu. Satu, kedua pesawatnya juga mungkin ada yang namanya klaten dari sebelumnya, jadi harus ada yang diperbaiki. Itu ada kemungkinan di situ gitu. Boeing 737-500 merupakan pesawat yang sangat umum ya Pak di Indonesia? Oh iya, itu yang mula-mulanya kan 100, 200, ada 300, yang 500 ini. Ada juga 400 kalau nggak salah kalau menurut saya. Gitu. Artinya tidak ada masalah dengan pemahaman pilot Indonesia terkait dengan penggunaan pesawat ini? Oh enggak. Ini pesawat yang boleh dikatakan ya umurnya kan itu tahun 94 tuh. Jadi tapi pesawat jangan dibilang tua dan tidak ya. Kalau maintenance yang bagus dia akan tetap baru. Karena mungkin bodinya yang tua, tapi mesinnya udah diganti. Jadi selalu diupdate itu. Dan nggak ada pilot yang mau terbang kalau pesawatnya itu tidak dirilis. Dirilis artinya ditandatangani, diperiksa dengan baik begitu. Artinya tidak ada pengaruh usia pesawat apabila perawatan pesawat tersebut dilakukan secara baik ya Pak ya? Iya, itu kan ada term-termnya. Jadi misalnya kelas B, kelas A, ada sekian sekian jam apa yang harus diganti. Mungkin ya paling gampang lah. Kayak mobil juga kan, ganti oli, ganti apa, ini juga itu diperiksa semua pesawat. Itu jelas kayak gitu. Dan di samping itu, tiap kali kita terbang, si pilot itu nanti akan menulis apa nih kekurangannya, apa nih yang dirasakan. Nah itu harus diperiksa dan itu harus ditandatangani oleh si teknisi, namanya rectification. Kalau sebelum ada tanda tangan itu, pilot nggak akan berani berangkat begitu. Artinya tidak ada kemungkinan tidak pahamnya seorang pilot ya Pak ya? Enggak. Kita itu selalu modal kita itu adalah logbook. Logbook itu harus selalu dibaca. Dan seorang pilot itu pasti akan menuliskan apa yang terjadi. Namanya discrepancy ya di pesawat itu. Apa yang kelainan-kelainan yang dirasakan itu akan ditulis. Dan itu adalah kewajiban dari para teknisi yang sudah license untuk memeriksa apa yang telah dilaporkan oleh pilot. Baru kemudian nanti pilot berikutnya itu akan terbang ya dengan pesawat yang sudah diperbaiki begitu. Artinya dengan kondisi pesawat yang baru take off atau lepas landas, kondisi cuaca saat itu yang cukup buruk, Pak John. Ya. Terbang secara manual itu memang sangat kritis saat itu ya Pak? Enggak, jadi jangan dibedakan. Itu mungkin secara instrumen ya. Kalau pesawat itu take off itu dari zaman sekarang itu harus sudah secara instrumen. Jadi kiraan biasanya itu 1.500 feet kita sudah assign ke road yang akan kita tempuh. Nah itu kita langsung udah instrumen. Jadi sudah dipantau oleh radar. Nah kalau soal manual itu kan diterbangkan oleh pilotnya sendiri. Biasanya pilot itu akan on-kan autopilot apabila situasi sudah aman. Tenang, aman gitulah. Baru di-on-kan itu namanya, jadi manual itu istilahnya. Ya. Baik, artinya masih ada juga kemungkinan terkait dengan kegagalan engine. Ada beredar kabar terkait rusaknya mesin atau matinya mesin Boeing 737-500 yang digunakan oleh Sriwijaya Air ini, Pak. Apa yang informasi yang mungkin Anda miliki? Nah begini ya, pesawat itu walaupun sudah diperbaiki, namanya kan buatan manusia, itu mesti ada. Jadi kita kewaspadaan dan itu sudah dilatih. Jadi waktu kita take off, kita open power istilahnya, kita harus cek instrumen. Instrumennya baik atau tidak. Ya, kalau itu baik, kita terus. Biasanya terbangkan akan co-pilot dan captain. Nah itu terus. Dan itu ada prosedur. Jadi kalau anything happen ya before ya speed safety speed itu kita harus abandon. Karena kalau kita terus kita berbahaya. Jadi itu di situ. Nah tapi kalau
setelah itu, setelah speed safety speed, kita harus naik ya. Nah di mana? Dan pesawat ya, nggak mungkin mesinnya itu mati seketika, nggak mungkin. Jadi kalau mati itu nggak kayak seperti mobil, langsung mati. Dia akan berbat satu-satu gitu. Jadi ada kemungkinan. Makanya kita ada kesempatan cek engine instrument. Nanti yang nggak terbang itu mengatakan, oh engine kiri atau engine kanan yang di pos gitu. Waktu yang dimiliki oleh pilot untuk mengecek instrumen di pesawat saat pesawat sudah lepas landas tadi berapa lama Pak John? Wah itu detikan itu. Itu detik itu cepet banget itu. Kalau kita take off itu kira-kira airborne itu pesawat itu rata-rata 48 detik. 48 detik dia sudah airborne ya. Apalagi sekarang nih. Sekarang kan pesawatnya kan kosong tuh. Relatif kosong lah. Penumpangnya kan cuma 50, 62, mestinya 100 sekian. Itu pasti akan lebih cepat airborne. Tapi kalau normal condition ya, itu 48 detik itu harus sudah airborne. Kalau itu belum airborne, kita mesti ada, kita feeling. Wah ini pesawatnya mesti ya katakan bisa overload atau apalah gitu. Jadi itu kita harus sudah tahu. Jadi detik hitungnya. Diprediksi pesawat Sriwijaya Air kemarin hanya terbang selama 4 menit, hilang kontak 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Pak John. Ya. Jadi begini, itu kan dia kalau nggak salah, kalau menurut angin kan serang dari barat. Jadi pasti terbangnya ke arah barat kita kan, take off kan. Kalau di Cengkareng itu landasan 25 itu biasanya. 25 dia naik, kemudian dia kan belok kanan. Dia belok kanan, baru mencapai, waktu dia belok kanan, speednya itu akan rising, ya, akan naik itu, masing-masing sampai 230 knots, kurang lebih 400 km sekian lah. Nah, dia baru mencapai 12.000 kan, itu memang kurang lebih antara 4 to 5 minutes. Nah, biasanya kalau kita udah set up kayak gitu ya, itu tower akan mengoffer ke approach biasanya, contact approach atau contact radar lah. Nah, kemudian kita sudah dimonitor oleh radar itu, jadi udah monitor radar gitu. Nah John, tapi ya silakan Pak. Ya silakan. Ya, dan kita terus terang ya, itu waktu take off itu waktu kita putar kan kita langsung sudah on kan radar. Radar kita lihat ya, mana yang kita bisa lihat baik atau bukan baik atau tidak lah, mana yang istilahnya intensitasnya tinggi di dalam awan itu sendiri. Kalau misalnya itu awannya itu merah gitu ya di dalam itu, kita bisa minta request ke kiri atau ke kanan lah gitu biasanya, dan sambil naik gitu. Nanti tower akan memberikan kalau tidak ada traffic yang lain gitu. Pak John, kami rilis dari kompas.com ada peringatan yang dikeluarkan oleh regulator penerbangan di Amerika Serikat, Pak. Ya. Federal Aviation Administration. Ya. Terkait dengan pesawat 737 series, baik itu next generation atau klasik, yang dikatakan oleh regulator tersebut bisa bermasalah apabila tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Betul. Apa yang Anda ketahui terkait ini, Pak? Begini, pesawat itu ya tidak terbang atau digunakan, itu masalah selalu dicek. Ada periode tertentu dicek. Nggak mungkin kita tidak dicek, ya. Itu selalu dicek. Jadi itu memang udah artinya udah in mind teknik itu untuk melakukan hal yang begitu, yang disebutkan oleh FAA itu hanya peringatan aja supaya kita waspada, apalagi zaman sekarang gitu. Itu kira-kira begitu. Jadi pesawat itu di samping diterbangkan ya, di jamnya dihitung. Jadi mulai kita start mesin itu udah ada cycle namanya cycle-nya itu udah tertulis di situ. Itu selalu kita rekod semuanya, dan ini udah berapa lama nih pesawat nggak terbang, itu juga pasti akan ada pengecekan tersendiri begitu kira-kira. Jadi itu hanya FAA itu kalau menurut saya itu hanya peringatan aja untuk mengingatkan, jangan lupa loh, ini kita udah lama nggak terbang, pesawat nggak terbang, jadi ya diceklah begitu demi safety. FAA memperingatkan di sini terkait dengan tidak dioperasikan selama 7 hari berturut-turut untuk 737-500 bisa mengalami gangguan ataupun korosi di bagian air valve check-nya, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya.
soal korosi itu kan sebetulnya saya juga nggak ngerti tuh kenapa kok dia tulis itu korosi kalau pesawat dibiarkan ya. Apalagi kan di kita itu nggak ada salju misalnya kayak gitu kan. Kalau ada salju kan ya lebih pemeliharaannya lebih sulit lagi karena sebelum terbang itu harus dibersihkan. Kalau kita kan paling hujan dibersihkan. Biasanya kalau korosi itu selalu dialami oleh helikopter yang terbang rendah di atas laut kan ya, atau kalau jandaranya itu kurang lebih 1 kilometer 2 kilometer dari laut, itu memang anginnya itu akan mempengaruhi badan pesawat itu, dan itu biasanya ya kita dicuci itu pesawat itu, jadi dicuci dibersihkan lah begitu untuk mencegah kemungkinan itu. Tapi kalau misalnya tiap 7 hari harus dicek pakai ronsen gitu ya, itu kan pesawat itu di ronsen ya akan berabai juga begitu. Jadi itu ada periode tertentu kalau menurut saya itu termasuk sebagai peringatan, sebagai kewaspadaan bahwa kita harus mengantisipasi apa yang akan terjadi terutama di zaman pandemi sekarang ini. Begitu kira-kira. Ada potensi pesawat tidak terbang dalam jangka waktu yang cukup panjang ya Pak? Ya, ada. Sama aja, seperti kayak mobil lah. Kalau lama tidak itu kan ya kita harus dicek paling tidak kan ya mungkin akinya atau apanya lah. Tapi walaupun aki pesawat itu sebenarnya bagus ya, itu kan nggak murah aki pesawat itu, harganya ribuan dolar itu. Jadi itu pasti terjamin lah gitu. Tapi tetap juga kita dicek, semuanya dicek itu. Di samping dicek itu ya di samping cek pesawatnya sendiri itu kan sebagai latihan juga untuk personil bawah teknik segala macam gitu. Dan pilotnya sendiri walaupun dia tidak terbang, dia tetap akan melakukan simulator training. Di tiap 6 bulan itu kan kita require itu. Oke. Itu kira-kira. Ya. Baik Pak John Brata, kita jeda sejenak Pak John, nanti kita akan bicara lagi terkait dengan kondisi pesawat dan juga kemungkinan yang bisa jadi penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air kemarin. Baik. Saudara, usai jeda Breaking News Kompas TV masih akan kembali.